Baik teman-teman, jumpa kembali di channel kami. Di video ini kami akan memberikan informasi tentang 5 tahapan seleksi CPNS Kejaksaan 2023 yang sangat penting harus teman-teman ketahui. Berikut ini kami akan jelaskan satu persatu mengenai 5 tahapan tersebut. Jadi yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi berupa penyiapan dan input kelengkapan dokumen-dokumen yang disyaratkan seperti KTP, ijazah dan transkrip nilai, kemudian sertifikat TOEFL dan surat-surat lainnya. Pada tahapan ini teman-teman dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam menginput data karena banyak peristiwa yang terjadi seperti salah input nama dan sebagainya yang tentunya sangat merugikan teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD. Seleksi ini hampir sama pada umumnya seperti di institusi pemerintah lainnya, yakni meliputi yang pertama soal tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua soal tes intelijensia umum atau TIU, yang ketiga soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Intinya teman-teman, untuk menjalani tes ini adalah pengulangan untuk latihan sehingga terbiasa dengan soal-soal SKD. Oleh karena itu kami merekomendasikan teman-teman bisa juga belajar di channel kami ini karena kami membahas soal-soal yang berkaitan dengan seleksi kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB. Karena kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang penegakan hukum, di samping kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang, maka pada SKB ini menguraikan materi yang berkaitan dengan ilmu hukum, baik itu Undang-Undang Kejaksaan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, logo kejaksaan dan maknanya, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara maupun hukum acaranya. Jadi pengalaman pada masa-masa perkuliahan bagi yang memiliki konsentrasi atau hasil penelitian skripsi yang berkaitan dengan hukum pidana baik material maupun formil sangat menentukan keberhasilan pada seleksi SKB ini karena sedikit banyaknya menghiasi materi soal. Kemudian yang keempat adalah psikotes. Pada dasarnya psikotes ini sama yang berupa tes Kraepelin atau Pauli, Draw, Omen, or Tree, tes logika penalaran, dan tes koran atau tes wartek. Ingat bahwa psikotes merupakan achievement test, yaitu melihat pencapaian maksimal dalam diri seseorang. Psikotes tidak menguji apakah seseorang pintar atau bodoh, tapi psikotes juga tidak menjamin kesuksesan seseorang. Jadi teman-teman, hal paling utama yang perlu dilakukan ketika menghadapi psikotes adalah bersikap tenang, selanjutnya bekerja secermat mungkin. Kemudian yang kelima adalah seleksi wawancara. Ini merupakan seleksi tahap terakhir pada seleksi penerimaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi seleksi wawancara dengan pimpinan kejaksaan. Pada tahapan ini peserta akan menunggu sampai namanya dipanggil untuk masuk ke ruangan pimpinan yang akan mewawancarai. Sebaiknya ikuti instruksi dari panitia untuk memperbaiki attitude ketika memasuki ruangan maupun untuk duduk ketika dipersilahkan untuk duduk. Jadi teman-teman, pada saat seleksi wawancara ini, yang perlu diperhatikan adalah peserta harus sehat dan prima. Sikap atau attitude peserta ketika menjawab, cara menjawab harus mudah dimengerti, bermantap retorika, penyusunan argumentasi yang berupa masalah, dasar hukum, peraturan perundang-undangan, teori dan asas. Identifikasi siapa pimpinan yang mewawancarai. Jadi itulah 5 tahapan seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia yang telah kami rangkum dan semoga menambah wawasan teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.